Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di Makkah, kemudian Rasulullah melakukan tawaf, tawaf di sekeliling Ka'bah, dan sambil tawaf tersebut Rasulullah dan kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang dimana berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu mencapai 360 patung. 360 patung mengelilingi Ka'bah, dan semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil Uthman bin Talha yang merupakan orang yang memegang kunci Ka'bah selama ini. Kemudian Rasulullah mengambil kunci Ka'bah tersebut dari tangan Uthman bin Talha dan membuka pintu Ka'bah. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian menghancurkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Nah, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW juga ditemani oleh dua orang sahabatnya yang mulia, yaitu Usamah bin Zaid bin Thabit dan juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW salat di dalam Ka'bah yang ditemani dengan dua sahabatnya yang mulia tersebut. Kemudian setelah salat, Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, kemudian berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan juga di hadapan orang-orang Quraisy. Di hadapan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah dan mengagungkannya dengan keturunan. Karena orang-orang Quraisy di antara adat istiadat mereka adalah mereka saling berbangga dengan garis keturunannya. Mereka sangat membanggakan kabilah-kabilahnya, sehingga ketika mereka berasal dari kabilah yang kuat seperti Bani Hashim, Bani Makhzum dan sebagainya, maka mereka akan sangat berbangga dengan kabilah-kabilah tersebut, meskipun mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang Quraisy, Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwasanya tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab-nasab kalian, tinggalkan berbangga-bangga dengan kabilah-kabilah kalian. Semua orang berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Rasulullah menyebutkan, memberikan kesadaran untuk meninggalkan
kebanggaan terhadap kabilah-kabilah tersebut dengan perkataan beliau bahwasanya kita semua ini berasal dari satu manusia yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sementara Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah yang berada di bawah kita, yang diinjak-injak dan seterusnya, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian membanggakan dan menyombongkan diri kita karena kita berasal dari kabilah fulan atau dari kabilah allan. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inilah standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasabnya, bukan karena kabilahnya, bukan karena sukunya, bukan karena dia berdarah biru dan seterusnya, akan tetapi ia menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperlihatkan kepada para sahabatnya bahwasanya Rasulullah itu tidak membedakan mana yang budak dan mana yang merdeka, mana yang mantan budak dan mana orang-orang yang mulia sebelumnya. Bahkan untuk masuk ke dalam Ka'bah sekalipun yang menemani beliau itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang merupakan mantan budak. Begitu pula dengan Usama bin Zaid, di mana Zaid bin Haritha juga merupakan mantan budak. Mantan budak. Usama ini adalah anaknya Zaid bin Harithah. Mereka lah berdua yang mendapatkan kemuliaan dari Nabi SAW untuk menemani beliau masuk ke dalam Ka'bah, untuk memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy yang baru saja ditaklukkan bahwasanya standar kemuliaan di dalam Islam ini bukan karena nasabnya, bukan karena kabilahnya, akan tetapi karena kemuliaannya, ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari berikutnya, di hari kedua, Rasulullah kembali berkhutbah kepada orang-orang Quraisy dan bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Karena kebiasaan para pemimpin-pemimpin perang ketika menaklukkan sebuah negeri, maka penduduknya akan menjadi budak. Maka penduduknya akan menjadi budak, menjadi tawanan oleh pasukan yang mengalahkan mereka. Maka Rasulullah bertanya kepada orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian setelah kemenangan yang saya dapatkan ini? Mereka menjawab, sesuatu yang baik. Kamu adalah saudara yang murah hati, putra dari saudara yang juga murah hati. Rasulullah kemudian bersabda, sungguh aku akan mengatakan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, ila tathriba lakumul yawm, tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini. Pergilah karena kalian semua adalah orang-orang yang bebas. Rasulullah mengingat kejadian yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau masih kecil, beliau hampir saja dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan kemudian dilempar masuk ke dalam sumur. Kemudian datang kafilah dagang membawanya, mengambilnya, mengeluarkannya dari sumur, kemudian dibawa ke Mesir, dan di Mesir diperjualbelikan sebagai seorang budak. Akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang cukup lama kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapatkan kemuliaan
bisa menakwilkan mimpi, kemudian diberikan amanah menjadi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Kemudian pada saat terjadi musim paceklik, datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf ke Mesir untuk mencari gandum, untuk mencari makanan. Kemudian di waktu tersebut Nabi Yusuf alaihissalam memanggil saudara-saudaranya dan memperkenalkan dirinya bahwasanya inilah Yusuf yang kalian dulu pernah mau membunuhnya. Sekarang sudah menjadi orang yang terkemuka. Mereka minta maaf dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyalahkan mereka dan mengatakan la tathriba lakumul yawm, tidak ada cercaan bagi kalian pada hari itu. Demikian pula yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ketika berada di Mekah, ketika kaum muslimin masih sedikit, orang-orang Quraisy menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada hari di mana Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan terhadap orang-orang Quraisy, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka semuanya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah memanggil kembali Uthman bin Talha. Kemudian kunci Ka'bah dikembalikan kepadanya. Meskipun sebagian kerabat-kerabat Nabi SAW seperti Abbas bin Abdul Muttalib, dia meminta agar kemuliaan yang menyimpan dan memegang kunci Ka'bah diserahkan kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW tidak menyerahkan kepada kerabatnya dan menyerahkan kepada orang yang selama ini telah menjaga dan menyimpan kunci Ka'bah tersebut, yaitu Uthman bin Talhah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu salat tiba, maka Nabi SAW menyuruh Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk mengumandangkan azan, dan dia mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah, dia naik ke Ka'bah kemudian mengumandangkan azan di tempat tersebut. Beberapa orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, mereka saling berkomentar satu sama lain dengan azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Di antara mereka adalah Attab bin Usaid. Dia mengatakan, sungguh Allah telah memuliakan ayahku, yaitu Usaid, karena dia tidak sempat mendengarkan kumandang azan ini. Sekiranya dia mendengar, tentu dia akan marah sejadi-jadinya. Masih ada asar-asar jahiliyah. Kemudian Al-Harith yang lain mengatakan, demi Allah, seandainya sejak dulu saya tahu bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran, pasti sejak dari dulu saya masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kalau saya tidak akan berkomentar apapun, karena kalau saya berkomentar sepatah kata, maka kerikil-kerikil ini pasti akan menceritakan segalanya. Tidak lama kemudian Rasulullah mendatangi mereka bertiga, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka bertiga, sesungguhnya saya mengetahui semua yang kalian ucapkan barusan. Dan Rasulullah menceritakan satu persatu ucapan-ucapan mereka. Kemudian mereka bertambah yakin akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena belum ada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Kemudian Rasulullah datang dan menceritakan semua apa yang mereka barusan sebutkan, satu di antara yang lainnya, sehingga hal ini membuat mereka semakin yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan itu memberikan ultimatum kepada sahabat-sahabatnya untuk mengeksekusi mati beberapa orang, yang dimana mereka ini adalah para tokoh, para pendosa yang ada di Mekah. Mereka sudah banyak berbuat onar di Mekah dan kepada kaum muslimin. Nah, ada 9 orang. Mereka adalah Abdul Uzzah bin Khatal, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh,
Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Harith bin Nufail, Mikyas bin Subabah, Habbar bin Aswad, dan 2 orang wanita milik Ibnul Khatal yang sering mencaci Nabi SAW, dan juga budak wanita yang membawa surat yang ditulis oleh Hatib bin Abu Balta'ah. Dia adalah seorang budak. Rasulullah juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengeksekusi mati wanita tersebut. Akan tetapi sebagian di antara mereka ini mendapatkan jaminan keamanan dari sahabat-sahabat yang mulia, sehingga sebagian di antara mereka tidak jadi dieksekusi mati oleh Nabi SAW. Di antara mereka yang tidak jadi dieksekusi adalah Ikrimah bin Abu Jahal, karena dia mendapatkan jaminan keamanan dari istrinya yang sudah masuk Islam, dan dia menghadap kepada Nabi SAW untuk memberikan jaminan keamanan untuk suaminya. Maka setelah mendapatkan jaminan keamanan tersebut, dia pun mendatangi Nabi SAW dan menyatakan keislamannya, dan keislamannya termasuk yang tergolong baik setelah dia masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal nanti kemudian syahid pada perang Yarmuk, antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Nah, perang yang sangat dahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang sampai meminta perlindungan tapi tidak ada orang yang memberikan perlindungan kepadanya, sehingga dia harus berlindung di balik kiswah Ka'bah, berharap agar kaum muslimin bisa memaafkannya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, bunuhlah dia. Akhirnya dia pun dibunuh, karena memang termasuk pentolan yang selama ini memberikan kerugian terhadap kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Safwan bin Umayyah, Safwan bin Umayyah, dia tidak termasuk orang yang nama-nama yang akan dieksekusi mati oleh Nabi SAW. Akan tetapi dia menyadari dirinya bahwasanya selama ini juga dia sudah banyak berperan di dalam peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Makanya untuk mencari aman, maka dia pun mau melarikan diri menjauh dari kota Mekah. Dia mau ke Yaman. Nah, dia mau ke Yaman lewat jalur laut, yaitu jalur Jeddah. Akan tetapi sebelum dia naik ke kapal, datanglah seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Di mana Umair bin Wahab al-Jumahi ini, dia adalah orang yang sangat berhutang budi terhadap Umayyah, terhadap Safwan bin Umayyah, dan dia berniat untuk membalas semua kebaikan-kebaikan Safwan bin Umayyah yang pernah dia lakukan selama ini. Dan dia tidak melihat bahwasanya ada kebaikan yang dengannya dia membalas semua kebaikan-kebaikan Safwan bin Umayyah, kecuali keislamannya Safwan bin Umayyah. Dia mau kalau Safwan bin Umayyah ini masuk ke dalam agama Islam. Maka dia pun minta izin kepada Nabi SAW untuk memberikan jaminan keamanan kepada Safwan bin Umayyah. Setelah dia mendapatkan jaminan keamanan, maka Umair bin Wahab pun menyusul Safwan bin Umayyah, dan dia mendapatkannya di Jeddah, kemudian memanggilnya untuk pulang ke Mekah dan memberikan keamanan kepadanya bahwasanya kamu tidak akan disakiti oleh siapapun, karena Rasulullah telah memberikan jaminan keamanan kepadamu. Kemudian setelah dia tiba di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam, dan dia mengatakan, berikan waktu kepada saya 2 bulan untuk membuat keputusan. Karena Safwan bin Umayyah, dia termasuk orang yang masih memendam sesuatu di dalam hatinya, karena bapaknya, yaitu Umayyah bin Khalaf,
ya Umayyah bin Khalaf, yang merupakan majikan dari Bilal bin Rabah, ya majikan dari Bilal bin Rabah yang dulu ya sering menyiksa Bilal bin Rabah, yang selalu memaksa Bilal bin Rabah untuk keluar dari Islam. Ya. Umayyah bin Khalaf ini dia ikut dalam perang Badar dan dia tewas di dalam perang Badar tersebut. Dan tewasnya Umayyah bin Khalaf ini itu membuat hati Safwan bin Umayyah sangat terpukul, dan itulah yang menyebabkan dia sehingga menutup mata dari kebenaran Islam. Dia mungkin tahu bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar, akan tetapi ya bayang-bayang terbunuhnya ayahnya pada perang Badar itu ya masih selalu dia ingat. Ya, sehingga ketika ditawari Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun ya minta izin untuk diberikan waktu selama 2 bulan untuk berfikir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lama setelah itu dia pun menyatakan keislamannya, yang dimana istrinya lebih dahulu masuk Islam daripada dia, sama dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Mekkah, Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memuliakan bumi Mekkah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Memuliakan di sini maksudnya mengharamkan. Kota Mekkah adalah kota yang haram. Artinya tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Ya, bahkan tidak boleh untuk menebang pohon-pohon yang ada di dalamnya. Nah, kata Rasulullah itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan sampai hari kiamat, bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak halal baginya menumpahkan darah maupun menebang pohon-pohonan. Jika ada yang mempersoalkan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka jawablah, ya karena Rasulullah melakukan penaklukan Mekkah dan di situ ada pertumpahan darah, ya, sementara yang terjadi di kota Mekkah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jika ada yang menanyakan tentang peristiwa yang terjadi hari ini Fathu Mekkah, maka jawablah, sungguh Allah telah mengizinkan beberapa hal bagi Rasulnya, sesuatu yang dilarang atas kalian. Kemarin Allah Subhanahu wa taala hanya memberiku izin beberapa saat pada waktu siang, dan kini aku telah mengembalikan kemuliaan tanah haram kembali haram seperti semula. Tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di dalamnya, peperangan yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir pada majelis ini kewajibannya memberitahukan saudaranya yang tidak hadir. Ini ya di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun tidak satu hari full. Hanya beberapa waktu saja di siang hari. Setelah itu Allah kemudian kembali mengharamkan tanah Mekkah ya sebagai kota yang suci, ya kota yang tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Nah, bahkan disebutkan tadi tidak boleh untuk menebang pohon-pohonnya, tidak diburu binatang-binatangnya, tidak diambil barang-barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang akan menanyakan siapa pemiliknya, dan juga tidak dipotong tumbuh-tumbuhannya. Ini pada riwayat yang lain. Ya, jadi kota Mekkah tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Meskipun kota Madinah hampir mirip dengan kota Mekkah, karena kota Madinah adalah Al-Haramul Tsani, kota yang haram yang kedua ya, setelah Mekkah. Namun secara kedudukan tentu saja belum sama dengan kota Mekkah, yang dimana ya maksiat juga di dalamnya itu tidak sama dengan maksiat yang dilakukan di luar kota Mekkah. Dan inilah yang membuat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk pindah dan tidak tinggal di Mekkah. Dia lebih memilih untuk tinggal di Taif. Pada saat ditanya kenapa demikian, dia mengatakan, ya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kota Mekkah
ibadah kita memang pahalanya luar biasa. Salat di Masjidil Haram pahalanya luar biasa. Akan tetapi maksiat juga di dalamnya itu luar biasa. Maksiat di kota Mekah, di tanah haram, itu tidak sama dosanya dengan maksiat yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Dan begitu pula dengan tempat-tempat yang mulia yang lain seperti masjid ini dan semua rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang dilakukan di dalamnya itu tidak sama dosanya dengan maksiat yang dilakukan di tempat-tempat yang biasa. Apalagi Masjidil Haram, ya, yang dimana salat di dalamnya itu lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, menaklukkan Mekah sudah selesai, kemudian orang-orang Ansar saling berbisik, ya, satu sama lain. Mereka mengatakan mungkin Rasulullah tidak akan kembali lagi ke Madinah, karena Mekah ini adalah tempat lahirnya, kampung halamannya. Dia ke Madinah dulu karena ya, belum diterima oleh penduduknya. Kalau sekarang ini Rasulullah sudah menguasai kota Mekah, maka ya, bisa dipastikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan kembali lagi ke Madinah. Yang dimana ini membuat ya, hati orang-orang Ansar sangat bersedih. Ya, bagaimana kalau Rasulullah tinggal di Mekah? Bagaimana kalau Rasulullah tidak pulang ke Madinah? Padahal selama ini mereka sudah terbiasa hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ya bisikan-bisikan mereka tersebut, Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian obrolkan?" Mereka mengatakan, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah ya terus bertanya kepada mereka, "Pasti ada sesuatu yang kalian bicarakan." Barulah kemudian mereka menyebutkan apa yang mereka khawatirkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, ya, ma'adzallah al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ya, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya aku akan tinggal di mana di tanah kalian tinggal di atasnya, dan saya akan meninggal di atas tanah di mana kalian akan meninggal di atasnya. Artinya adalah Nabi SAW akan kembali ke Madinah, akan kembali ke Madinah bersama sahabat-sahabat Ansar dan juga bersama kebanyakan sahabat-sahabat Muhajirin. Meskipun kota Mekah adalah ya, tempat kelahiran mereka, kampung halaman mereka, namun Rasulullah SAW sudah memilih bahwasanya Rasulullah akan menghabiskan umur beliau, masa-masa terakhir beliau di kota Madinah, dan akan meninggal di kota Madinah. Begitu pula dengan para sahabat yang lain, ya, sahabat-sahabat Muhajirin yang lain, meskipun mereka sudah punya pilihan untuk tinggal di kampung halaman mereka sendiri, akan tetapi kembali menemani Rasulullah SAW di kota Madinah itu lebih utama bagi mereka, lebih dicintai oleh mereka daripada tinggal di Mekah, tinggal di kampung halaman mereka sendiri. Ya, karena kecintaan mereka yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penaklukan Mekah ini, kebanyakan penduduk Mekah menyadari tentang kebenaran agama Islam. Mereka sudah menerima bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, penduduk Mekah masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, dan kemudian setelah itu mereka pun mengambil sumpah setia, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berbaiat kepada Rasulullah satu persatu untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, kami dengarkan perintah Allah dan Rasulnya, dan kami taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang ya sebelum mereka dari Bani Israel, sami'na wa asayna. Kami mendengar
kemudian kami melanggar perintah tersebut. Kalau perkataan mereka ini sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan taat sesuai dengan kesanggupan mereka. Setelah berbaiatnya semua laki-laki, kemudian datanglah giliran para wanita untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara isi baiat kepada para wanita adalah bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu di antara isi baiatnya adalah dan janganlah kalian mencuri, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah. Janganlah kalian mencuri. Kemudian Hindun yang mendengarkan isi baiat tersebut, dia mengatakan, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang bakhil. Oleh karena itu saya pernah mengambil sedikit hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang seperti itu dibolehkan? Di riwayat yang lain disebutkan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak memberikan kepada saya sesuatu yang cukup untuk kebutuhan saya dan juga untuk kebutuhan anak-anak saya. Maka apakah boleh untuk saya mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuan darinya? Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan ambil hartanya meskipun tanpa sepengetahuannya, tapi dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya cara yang ma'ruf yang kadar yang mencukupi untuk kebutuhan pokok Anda dan juga anak-anakmu. Artinya tidak berlebihan. Tidak mengambilnya dengan cara yang berlebihan, terlalu banyak. Nah, dan juga di antara isi baiat tersebut adalah Rasulullah mengatakan kepada mereka dan tidak berzina. Tidak berzina. Hindun juga berkomentar atas isi baiat ini dengan mengatakan, apakah mungkin seorang wanita merdeka itu berzina? Di dalam pandangan Hindun, sepengetahuan kami, yang berzina itu biasanya dilakukan oleh budak. Kalau orang-orang merdeka, maka mereka itu akan sangat malu jika mereka berzina. Ini pandangannya orang yang baru keluar dari masa jahiliyah. Artinya mereka juga orang-orang yang terhormat di antara mereka itu tidak akan melakukan perbuatan zina. Nah, dan ma'adzallah pada zaman sekarang ini di mana perzinahan dipublikasikan, dipertontonkan dan dibicarakan tanpa adanya rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian setelah baiat tersebut selesai, kaum muslimin dan muslimat kembali ke rumahnya masing-masing, menghancurkan berhala-berhala yang masih ada di rumahnya, termasuk diantaranya adalah Hindun yang kembali ke rumahnya kemudian memecahkan semua berhala-berhala yang ada di rumahnya dan mengatakan, dahulu kami terpedaya oleh kalian. Dan dia juga menangisi ayahnya yang meninggal pada perang Badar, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun bintu Utbah, di mana dia menangisinya karena meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 19 hari. Dan selama 19 hari tersebut Rasulullah menjamak salatnya. Rasulullah menjamak salatnya. Maka ini menjadi perbincangan di antara para ulama, sampai berapa lama sebenarnya batas untuk menjamak salat pada saat kita sedang safar. Ada yang mengatakan maksimalnya adalah 3 hari, ada yang mengatakan maksimalnya adalah 4 hari, ada yang mengatakan maksimalnya adalah 19 hari. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW selama di Mekah. Kemudian sebagian yang lain mengatakan selama dia tidak berniat untuk mukim di situ dan dia tidak mengetahui kapan berakhirnya
urusannya di sana, maka dia tergolong sebagai seorang musafir. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama di Mekah Rasulullah mengutus beberapa utusan, di antaranya adalah pasukan Khalid bin Walid. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid beserta dengan beberapa pasukan berkuda yang lain menuju ke Nakhlah untuk menghancurkan patung Uzzah. Jadi ada beberapa patung yang disembah oleh bangsa Arab yang besar, di antaranya adalah Uzzah. Kalau yang ada di sekitar Ka'bah itu patung-patung yang kecil. Nah, yang ada di Nakhlah ini adalah patung yang besar, patung yang diberi nama dengan nama Uzzah. Rasulullah memberikan kepercayaan kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzzah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Amr bin As untuk menghancurkan patung Suwa', patung Suwa' milik Bani Hudzail yang terletak 150 km di sebelah tenggara kota Mekah. Dan Rasulullah mengutus Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan patung Manat, patung Manat yang ada di wilayah Hudaid. Berhala ini milik Aus, Khazraj, Ghassan dan yang lainnya. Jadi masing-masing berhala ada suku-suku yang selalu datang menyembahnya. Nah, ini patung Manat, dia biasanya didatangi oleh orang-orang Aus, Khazraj, Ghassan dan yang lainnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kembalinya Khalid bin Walid menghancurkan patung Uzzah, Rasulullah memberikan amanah yang lain kepada Khalid bin Walid untuk mendakwai Bani Jazimah, perkampungan Bani Jazimah. Mereka diajak masuk Islam, tapi mereka mengatakan kami masuk agama Sabi'ah. Mereka tidak mengatakan kami masuk agama Islam. Sabi'ah itu artinya orang-orang yang meninggalkan peribadatan kepada patung-patung. Sabi'ah, yang dimana pandangan mereka Sabi'ah itu termasuk keburukan. Mereka tidak, seakan-akan tidak ikhlas untuk masuk Islam, sehingga mereka tidak mengatakan kami masuk Islam. Mereka hanya mengatakan kami masuk agama Sabi'ah. Sehingga Khalid bin Walid langsung memerangi mereka dan menawan sebagiannya. Sebagian ini yang diperangi artinya dibunuh, dan sebagian yang lain ditawan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Meskipun sebagian sahabat yang lain mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, dan setelah kejadian tersebut Khalid bin Walid terjadi adu mulut di antara dia dengan Abdurrahman bin Auf. Terjadi ketegangan di antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf setelah kejadian tersebut. Kemudian setelah itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Wahai Khalid, tenanglah, tinggalkan perdebatan dengan sahabat-sahabatku, karena demi Allah, seandainya gunung Uhud itu adalah emas, emas semuanya gunung Uhud itu, dan kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya hal itu tidak akan menyamai kedudukan para sahabatku yang telah menemaniku di waktu pagi dan petang." Ini Rasulullah menegur dengan teguran yang sangat keras terhadap Khalid bin Walid yang sudah adu mulut dengan Abdurrahman bin Auf, seakan-akan dia tidak mengetahui bagaimana keutamaan Abdurrahman bin Auf yang merupakan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Adapun Khalid bin Walid, meskipun dia adalah panglima perang, meskipun dia adalah Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, akan tetapi Rasulullah mengatakan kepadanya, sekiranya wahai Khalid, kamu berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, itu tidak akan menyamai kedudukan para sahabat-sahabatku ini. Nah, ini di antara sahabat.
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di zaman ini? Ya, orang-orang Syiah misalnya, yang siang dan malamnya mereka beribadah kepada Allah dengan melaknat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya melaknat sahabat-sahabat tersebut sebagai ibadah. Ya, padahal jangankan kita manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Khalid bin Walid saja tidak melaknat Abdurrahman bin Auf, hanya sekedar berdebat, adu mulut dengan Abdurrahman bin Auf. Dan meskipun demikian dia ditegur dengan teguran yang sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan orang-orang yang datang setelahnya, harusnya banyak bercermin dan tahu diri. Ya, di mana kita dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.